Acara ini dipersembahkan oleh PKPK Store. Didukung oleh Abro Food, Brother Indonesia, Matcha Bakery, RC Aksesoris, Dr. Chicken, Bagindo Transwisata. Kuis Rentar Ramadan dipersembahkan oleh Kun Travel, wujudkan mimpi ke Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana podcast si Ajo yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah kita terima, terutama nikmat dipertemukannya kembali kita dengan bulan suci Ramadan yang sudah kita rindukan. Kemudian kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sana podcast aja yang dirahmati Allah. Ramadan itu umpama rest area. Ketika kita dalam suatu perjalanan panjang, kita akan berhenti di beberapa rest area untuk beristirahat, membersihkan diri, makan, untuk bersiap melanjutkan kembali perjalanan kita ke tujuan. Hidup kita ini umpama perjalanan panjang. Kita sekarang sedang berada di satu perjalanan menuju pulang ke kampung halaman kita, ke akhirat. Ada di antara kita yang sudah menempuh perjalanan mungkin 30 tahun, 40 tahun, ada juga yang mungkin sudah 60 tahun. Maka di antara perjalanan yang panjang itu Allah memberikan kepada kita rest area, tempat berhenti di mana kita akan membersihkan diri kita, mengecas kembali keimanan kita yang mungkin sudah mulai tinggal sedikit imannya, menambah wawasan keilmuan kita tentang agama. Dan rest area itu adalah Ramadan. Sebagaimana rest area yang kita lewati ketika kita dalam perjalanan fisik, dalam rest area Ramadan kita diberi kesempatan untuk membersihkan diri, untuk mengecas kembali keimanan, dan untuk menambah energi keilmuan kita tentang agama. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya rest area ini, sehingga ketika kita nanti selesai keluar dari rest area Ramadan, kita lanjutkan perjalanan pulang menuju kampung halaman kita ke akhirat dalam keadaan bersih, suci, dan seandainya kita tidak bertemu lagi dengan rest area berikutnya di tahun depan, kita sudah siap pulang ke kampung halaman kita. Lalu bagaimana kita memanfaatkan rest area Ramadan ini untuk membersihkan diri kita? Ada dua hal sebetulnya yang senantiasa diingatkan oleh para ulama, para guru kita dalam hal membersihkan diri. Pertama, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kita kenal dengan hablum minan nas. Di bulan Ramadan ini kita menyambut Ramadan dengan ungkapan marhaban ya Ramadan. Marhaban bisa bermakna luas, lapang. Kita menyambut Ramadan dengan hati yang sangat lapang, dengan hati yang luas. Dan kita tidak meninggalkan sedikit pun rasa benci, rasa iri, rasa dendam kepada saudara-saudara kita. Maka untuk memulai Ramadan, sebaiknya kita mulai dengan meminta maaf kepada orang-orang terdekat, ibu barangkali, atau anak, istri di rumah, suami. Mungkin ada hal-hal yang membuat mereka tersinggung. Kita mulai dengan meminta maaf. Ingatlah, meminta maaf itu bukan hanya perkara salah atau tidak salah. Jangan sesekali berkata, saya tidak salah, kenapa saya minta maaf? Meminta maaf bukan perkara salah atau tidak salah. Meminta maaf adalah bukti kebesaran jiwa, kelapangan hati. Maka mulailah kita minta maaf kepada guru-guru kita yang ikhlas mendidik kita. Hati-hati dengan orang yang ikhlas, doanya didengar oleh Allah. Kita ingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Beliau yang begitu mulia, dimuliakan oleh Allah dengan kalamnya, tiba-tiba disuruh belajar kepada seorang yang tidak terkenal bernama Khidir. Musa kaget, disuruh belajar kepada Khidir. Dicarilah Khidir di suatu kampung, bahkan orang kampung itu sendiri tidak kenal siapa itu Khidir. Ternyata di suatu kampung ada satu rumah yang buruk. Disitulah tinggal seorang bernama Khidir. Itulah guru Nabi Musa. Kita jangan remehkan orang-orang yang mungkin tidak terkenal di dunia,
tapi dia terkenal di langit. Banyak yang mendengar doanya di langit. Kita barangkali banyak di dunia kita melihat orang-orang yang terkenal, selebritis, tapi tidak ada yang mendoakan di langit. Atau kita mungkin lebih parah, di dunia tidak terkenal, di langit juga tidak terkenal. Maka mari kita senantiasa melapangkan lidah kita, melapangkan lisan kita untuk senantiasa minta maaf. Kita minta ampun saja kepada Allah, bukan hanya semata-mata karena kita berdosa. Setelah kita sholat, begitu kita mengucapkan salam ke kiri, salam ke kanan, kita mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim 3 kali. Itu menunjukkan meminta ampun itu bukan hanya saat kita berbuat dosa, tapi setiap saat, bahkan saat kita berbuat baik sekalipun. Meminta maaf juga demikian. Tidak hanya saat kita bersalah, tapi setiap saat, agar hati kita menjadi lapang, agar Ramadan ini bisa mencabut semua penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Kita lapangkan hati kita untuk saling memaafkan. Perkara yang kedua adalah meningkatkan hablum minallah kita. Bulan Ramadan adalah syahrul riyadhah, bulan untuk melatih hati kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita selalu enggan untuk sholat malam. Maka di bulan Ramadan, tahajud yang di luar Ramadan diganti dengan tarawih, dan kita senantiasa dipanggil untuk melakukan tarawih. Sebelum bulan Ramadan ada peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa Isra Mi'raj diletakkan sebelum Ramadan? Itu sebenarnya adalah persiapan menuju Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi bukan hanya Nabi yang bisa mi'raj. Kata Nabi, hamba-hamba Allah pun bisa melakukan mi'raj kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara senantiasa mendirikan sholat di malam hari. Allah senang sekali kalau hambanya itu datang menemuinya di malam hari. Di saat orang-orang lain sibuk tidur, kita datang menemui Allah. Nah, di bulan Ramadan kita difasilitasi dengan tarawih. Tarawih, di mana di bulan-bulan lain kita tidak sempat untuk tahajud, di bulan Ramadan kita melatih diri kita untuk bertarawih. Tarawih adalah sarana mi'raj kita kepada Allah, bertemu dengan Allah, mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah, curhat kepada Allah. Dan orang-orang yang senantiasa melakukan mi'raj seperti yang disampaikan dalam surat Al-Isra ayat 1 itu, dia akan mendapatkan cahaya, linuriyahu min ayatina. Akan aku berikan kepada mereka hati yang bercahaya, muka syafah, orang-orang yang mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jadi jika kita senantiasa melaksanakan qiyamul Ramadan, bertarawih, membaca Al-Quran, Allah akan memberikan hati kita cahaya, sehingga kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ketika orang lain berbondong-bondong melakukan kejahatan, kemaksiatan, dosa, hati kita mampu membedakan bahwa ini adalah perilaku yang tidak baik, sehingga kita tidak mengerjakannya. Dan sanak podcast aja yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa pengetahuan manusia tidak mampu membuat kita bertindak atau tidak bertindak sesuatu. Dalam sebuah penelitian dikatakan, fungsi pengetahuan dalam bagi manusia untuk mengambil keputusan itu hanya 12% perannya. Sisanya itu adalah fungsi kesadaran. Ada orang-orang yang merokok. Ini mohon maaf kepada pemirsa yang merokok. Ini contoh saja. Ada orang yang merokok. Apakah para perokok tidak tahu kalau merokok itu merusak kesehatan? Tentu mereka tahu. Tapi kenapa mereka tetap merokok? Karena kesadarannya mengatakan merokok itu enak, merokok itu nikmat. Apakah orang-orang yang meninggalkan puasa, atau apakah orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat,
Apakah dia tidak tahu meninggalkan sholat itu berdosa? Dia pasti tahu. Tapi kenapa dia tetap meninggalkan sholat? Karena kesadarannya mengatakan tidak, sholat itu tidak apa-apa. Makanya kita senantiasa berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambah aku ilmu, tambah aku faham. Ilmu itu di kepala, faham itu di hati. Orang yang merokok padahal dia tahu rokok itu merusak kesehatan, dia hanya mendapatkan ilmu bahwa rokok itu tidak baik, tapi dia tidak mendapatkan faham rokok itu tidak baik. Orang yang tahu meninggalkan sholat itu berdosa, tapi dia tetap meninggalkan sholat, dia mendapatkan ilmu kalau sholat berdosa, tapi dia tidak mendapatkan faham kalau sholat berdosa. Setiap tindakan kita lebih diputuskan oleh faham daripada ilmu. Maka mi'raj kepada Allah, sholat di malam hari adalah melatih faham, supaya apa yang ada pada ilmu kita yang baik-baik itu dilaksanakan oleh perbuatan kita melalui faham. Kita tahu meninggalkan sholat, melalaikan sholat itu adalah suatu dosa besar, maka faham kita menginstruksikan seluruh jasad kita ini untuk mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Kita tahu ini perbuatan buruk, maka faham kita akan mengendalikan seluruh tubuh kita untuk meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Itulah yang disebut dengan linuriyahu. Allah berikan sinar, cahaya dalam dirinya, dan itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang sering bermi'raj kepada Allah, naik ke langit, bertemu dengan Allah. Dan di bulan Ramadan Allah memfasilitasi kita melalui qiyam Ramadan, melalui salat tarawih, melalui baca Al-Quran nanti di 10 malam terakhir, melalui Lailatul Qadar. Itulah dua hal yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan ini, agar bulan Ramadan dapat membersihkan diri kita dari dosa, dan kita keluar dari Ramadan, dari rest area Ramadan ini dalam keadaan bersih, iman yang sudah penuh, dan kita kembali melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman kita, pulang kembali kepada Allah. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang sampaikan Nabi Muhammad SAW, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.